Di awal kita diperlihatkan dengan seorang anak yang sedang panik ketika melihat kereta datang ke arahnya dalam kecepatan tinggi. Ia mencoba memperingatkan temannya bahwa waktu mereka tak banyak lagi karena salah satu di antaranya ternyata sedang terikat di atas rel. Si anak berambut pirang bernama Ethan mencoba melepaskan kembali ikatan di lengan dan kaki temannya, tapi semua sudah terlambat. Dari sana, film tiba-tiba berpindah untuk memperkenalkan kita ke seorang pria bernama Caleb yang sedang berkunjung ke sebuah lokasi proyek untuk melakukan inspeksi. Uniknya, dia bukanlah insinyur ataupun anak teknik sipil, melainkan hanya seorang pengantar bahan bangunan. Tapi anehnya, kontraktor di tempat tersebut terlihat sangat ketakutan ketika dia melakukan pengecekan. Ternyata toko bahan bangunan tempat Caleb bekerja dikelola oleh seorang bos mafia dan semua proyek di wilayah tersebut harus ambil barang dari pabrik ataupun tokonya. Jika berani melawan, maka dijamin kontraktornya akan diacak-acak. Nampaknya sang kontraktor ketahuan beli bahan bangunan dari toko lain. Saking paniknya, ia pun mencoba menyogok Caleb agar hal ini jangan sampai ke telinga bosnya. Sesampainya di markas, Caleb mencoba berbohong dan memalsukan hasil inspeksinya tadi. Tapi hal itu tak bertahan lama. Ia tak berani mengarang-arang cerita ketika Benji mulai menanyakan detailnya. Tentu saja begitu tahu ada kontraktor yang berani melawan, sang bos mafia langsung mengutus Caleb untuk kembali ke sana dan memberinya pelajaran. Caleb mencoba menolak, bukan karena sudah menerima uang suap, melainkan karena siang itu dirinya sudah berjanji untuk mengajaknya ke taman. Sayangnya Benji tak mau menerima alasan. Lagi pula baginya hanya Caleb lah yang punya kapitalitas untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. This is what you do. Make sure you don't have to go back a third time. Di waktu dan kota yang sama siang itu, seorang pejabat bernama Lyle sedang memperkenalkan Kapolres yang baru. Bilangnya sih pengangkatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan di wilayah mereka. Tapi faktanya kebijakannya itu tak lepas dari nepotisme, karena kebetulan Kapten Albert adalah sahabat lama sang senator. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa film terus saja berpindah-pindah. Tapi percayalah, sebentar lagi semua karakter ini akan saling terhubung. Tak terasa hari sudah mulai malam. Akibat disibukkan oleh kerjaan, Caleb terlambat mengajak putranya ke taman. Walau demikian, ia tetap ingin menghabiskan waktu bersamanya. Anehnya begitu mampir ke rumah mantan istrinya, Jackie malah mengira kalau putra mereka sejak tadi bersamanya. Look, I already said I'm sorry. Where the fuck is Baron? Ternyata putra Caleb adalah Baron, si anak yang tertabrak kereta tadi. Polisi sudah menyisiri TKP, tapi cepatnya laju kereta membuat jasad anak malang itu tak bisa lagi diidentifikasi. Tak lama kemudian, Caleb menyusul ke lokasi dan mencoba memastikan apakah betul jasad itu adalah putranya. Tak mungkin dia putraku. Ngapain anak 10 tahun main di rel kereta? Itulah yang Caleb coba katakan pada dirinya dan berharap Baron mati. Namun begitu polisi menunjukkan salah satu helai pakaian si korban, tangkis mantan istrinya langsung pecah. Jackie tak berhenti menyalahkan Caleb atas insiden ini, karena harusnya dialah yang menjemput Baron sepulang dari sekolah. You couldn't be there! Where the fuck were you? Caleb semakin tersudutkan ketika salah satu polisi menduga kalau putranya mungkin dibunuh oleh saingan bisnisnya. Lagi pula semua orang tahu kok, kalau dia bekerja untuk seorang bos mafia. Sontak ia pun membantah semua tuduhan tersebut. Sekalipun preman, tak satupun orang yang menyimpan dendam dengannya. Di penghujung interogasi, sang detektif mengatakan kalau terakhir kali turun dari bus, infonya Baron terlihat menghabiskan waktu bersama dua anak ini. Recognize these boys? Do they know something? Polisi ternyata cukup sigap. Siang itu juga, kedua teman Baron sudah diinterogasi oleh mereka. Caleb yang putus asa mencoba mendekati salah satunya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. Namun Ethan seolah merasa tak bersalah dan berlindung di balik ayahnya, yang ternyata adalah pejabat tadi. Get away from him! Awalnya Caleb mengira respon Ethan tadi hanyalah halusinasi. Masa anak 10 tahun bersikap demikian ketika teman kelasnya meninggal dunia? Alhasil, kejanggalan itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, selepas acara duka, ia mencoba menghadap ke bosnya dan meminta agar diizinkan melihat hasil interogasi Ethan. Ya, saking berkuasanya Benji sampai punya orang dalam di kepolisian. Namun tentu saja karena kasus ini melibatkan anak pejabat, mereka tak boleh bersikap gegabah. And he knows something. Mike, get rid of the... Whatever is going through your head right now, it's perfectly... Do your part. Let me do mine. Detektif yang menangani kasus kematian Baron bernama Navarro, sebenarnya belum lama ini pindah ke kota tersebut. Dan siang itu anehnya ketika investigasinya belum rampung, tiba-tiba pimpinannya mengeluarkan keputusan yang cukup mengejutkan. Pada intinya, penyebab kematian Baron sudah bisa disimpulkan, dan kasusnya akan segera ditutup.
Navarro diam-diam kurang setuju dengan keputusan tersebut dan memilih untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya dengan mendatangi Caleb untuk menanyakan bagaimana sosok Baron sehari-hari. Apakah dia anak yang ceria atau sering depresi? Tentu saja pertanyaan itu menimbulkan pertanyaan lainnya. Namun, Baron tiba-tiba, a happy boy. That's enough. Now, that is enough. Depressed. Suicide can be prevented. ya, polisi menyimpulkan kematian Baron akibat bunuh diri. Siapa yang tidak emosi coba ketika anaknya dituduh demikian? Singkat cerita, keesokan harinya kita bisa melihat sosok Lyle yang sedang melakukan kampanye. Ethan juga ikut bersamanya. Namun ketika salah satu warga mencoba menyapanya, dia malah membalas seperti ini. ugly. Try around strangers. We're working on it though. Begitu ibu tadi pergi, tiba-tiba sosok Caleb muncul. Tentu saja kedatangannya tak lain untuk bertemu dengan Ethan dan menanyakan bagaimana kronologi kematian putranya. Tapi sekali lagi, ia berlindung di balik sosok ayahnya. Polisi yang berjaga di sekitaran lokasi juga langsung mengusirnya, dan hal ini membuatnya semakin kesal. Tapi tentu saja, ia tak berputus asa. Lagi pula masih ada satu anak lagi yang menjadi saksi dari kematian putranya. Caleb mencoba mengetok pintu rumahnya tapi tak ada jawaban. Sosoknya yang tak sabaran akhirnya memutuskan untuk menerobos masuk ke kamar si bocah lewat jendela serta mulai mencari bukti kematian putranya. Dan disinilah ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. What is it? Ethan and Philip. Ya, bukti itu langsung dia bawa ke hadapan Benji dan berharap omnya sepemikiran dengannya. Lagi pula, apa yang sebenarnya Ian katakan ke polisi sampai mereka berani menyimpulkan kalau Baron bunuh diri. Sayangnya, walaupun sudah didesak, keputusan Benji ternyata masih sama. Bahkan alasan utama mengapa dia tak mau terburu-buru karena khawatir bersinggungan dengan si pejabat dan berujung pada kehancuran bisnisnya. What am I to do? I'm to just wait? This has to be approached very delicately. Caleb benar-benar kecewa. Lagi pula kematian Baron tak lepas dari kesalahan Benji. Jika saja dia tak memaksanya lembur, mungkin hal ini tak akan terjadi. Begitu keadaan mulai memanas, Benji mencoba mengingatkan Caleb akan posisinya sebagai bawahan. Tapi disinilah sang preman menyadari bahwa untuk menemukan pembunuh putranya, dia tak bisa mengandalkan siapapun. And I'm not going to let you piss it all away. That I had to lose. I've already lost. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang masih menyalahkan Caleb atas kematian putranya. Soalnya kenapa nggak jemput pas pulang sekolah? Padahal asal kalian tahu, dia sudah sempat mencoba menitipkan pesan ke Jackie bahwa dirinya sedang lembur. Sayangnya pesan itu tak disampaikan langsung oleh temannya sendiri. Beberapa hari belakangan, dunia Caleb seakan runtuh. Parahnya lagi, setiap dengar suara kereta lewat, ia selalu membayangkan bagaimana kematian putranya. Di lain sisi, Ethan yang bebas dari segala tuduhan kembali berulah. Kali ini diam-diam ia memasukkan puluhan semut ke tas Ethan. Ethan. Keesokan harinya, Caleb menyambangi Ethan di sekolah. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Tapi sekali lagi, bukannya merasa bersalah, bocah tersebut malah kembali memanas-manasi Caleb dengan mengatakan kalau Baron memang mati akibat bunuh diri. Yang lebih mengejutkan, bocah ini mampu memanfaatkan umurnya yang masih belia untuk memanipulasi situasi. Let go of me or I'll scream. Tell me what you did to him. Begitu ada kesempatan, Ethan segera melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan menarik perhatian banyak orang. Tapi ujung-ujungnya, bocah itu akhirnya tertabrak mobil hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kesempatan ini langsung Caleb manfaatkan untuk menculiknya. Setelah berkendara sekian lama, mereka tiba di semacam villa terpencil. Saat akan turun dari mobil, Ethan sempat mencoba memberikan perlawanan, namun hal itu berhasil diantisipasi oleh Caleb. Dari sana, si bocah Dajjal kemudian dikurung di sebuah bilik untuk diinterogasi. Namun walaupun sudah terdesak, bocah ini tetap tak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Baron, hingga membuat Caleb sempat lepas kendali. This is a stick figure. Baron killed himself. Kabar mengenai penculikan Ethan sudah sampai ke halayak umum. Lyle bahkan sudah bersiap-siap untuk mengadakan konferensi pers. Namun sebelum naik ke atas panggung, Kapten Albert mewanti-wanti agar dia hanya memberikan pernyataan sesuai yang sudah disepakati. Sayangnya si Kapolres lupa kalau keahlian utama seorang pejabat adalah ingkar janji. Tak hanya berhasil menarik perhatian publik agar empati padanya, di penghujung konferensi persnya, Lyle tiba-tiba mengumumkan sebuah sayembara. Siapa saja yang berhasil menemukan putranya akan mendapat uang sejumlah 1,6 miliar rupiah. Details are still
Sebenarnya polisi bisa dengan mudah menemukan Caleb seandainya Lyle mengizinkan mereka untuk meminta bantuan ke pejabat yang lebih tinggi. Dan umumnya semua orang tua pasti ingin memaksimalkan pencarian anaknya jika hilang. Tapi tidak dengan Lyle. Ia bahkan mewanti-wanti agar kasus ini jangan sampai masuk ke meja gubernur. Di saat yang sama, sekalipun Caleb marah dan dendam dengan Ethan, ia masih mengasihaninya dengan menyediakan makan malam, bahkan mencoba membujuknya agar mengatakan yang sejujurnya. Tapi bocah kecil ini benar-benar merasa dirinya di atas angin dan menantang Caleb Unnya jika berani. Give two fucks about what I do to you. You're that monster. And I will treat you like one. Malam itu juga, Caleb langsung ke tempat kenalannya untuk pinjam perkakas. Lokasinya sebenarnya agak jauh dari villa, tapi paling tidak temannya punya semua peralatan yang dibutuhkan untuk membuat Ethan buka mulut. What are you looking to build? Maybe I should ask, what are you trying to break? Keesokan harinya, Detektif Navarro kembali menyambangi kediaman Jackie. Ia sendiri masih penasaran dengan kasus kematian Baren. Apalagi setelah dirinya menemukan fotonya yang terlihat sangat ceria dan menandakan tak mungkin anak itu bunuh diri. Ia pun berharap Jackie mau bekerja sama dengan mengatakan di mana kira-kira Caleb ini bersembunyi. Namun, Jackie yang sudah terlanjur kecewa dengan kepolisian menolak untuk memberikan bantuan. So where was this photo taken? Sorry, I can't be more help. Pagi itu juga, Ethan dibawa ke ruang basement untuk interogasi lebih lanjut. Sebelum penyiksaan dimulai, sekali lagi Caleb mencoba memberinya kesempatan untuk mengatakan yang sejujurnya. Tapi bukannya bertaubat, bocah ini malah menantang balik hingga membuat Caleb terpaksa mengeluarkan mesin andalannya. To my son. Sayangnya, walaupun sudah diancam sedemikian rupa, Ethan tak juga membuka mulut. Dan kacaunya lagi, Caleb benar-benar tak sanggup menyakiti seorang anak kecil. Apalagi belum terbukti jika dia bersalah atau tidak. Hatinya benar-benar hancur serta bingung harus berbuat apa agar Ethan membulat. Bahkan, ia sempat berencana untuk memulangkannya saja. Tapi anehnya, tiba-tiba bocah ini malah bilang dia lebih suka bersama Caleb dibanding pulang ke rumahnya. Tell me, and I'll take you home. I don't want to go home. What? Saat penonton dibuat penasaran dengan pernyataan Ethan tadi, film malah berpindah untuk memperlihatkan Benji yang sedang marah besar. Begitu tahu Caleb berani menculik anak pejabat, sang bos mafia benar-benar khawatir jika bisnisnya terkena dampak dari tindakannya itu, sampai mengutus anggotanya untuk segera mencarinya. Dan hebatnya, mereka tak butuh waktu lama untuk menemukan rumah persembunyian Caleb. Tapi dibanding melakukan eksekusi malam itu, mereka merencanakan sesuatu yang lebih licik. Akhirnya kita kembali ke sosok Ethan yang tiba-tiba mengaku jika diri ini merasa sangat bersalah karena tak berhasil menyelamatkan nyawa Baren. Yap, kalian tidak salah dengar. Sejak awal bocah ini ternyata berusaha menyelamatkan nyawa temannya. Tapi sampai saat ini dia tak berani menceritakan kronologinya karena takut dengan sosok ayahnya. Sementara itu, Lyle yang sedang asyik bersantai di sebuah kapalnya, tiba-tiba dihampiri oleh ayahnya yang ternyata adalah seorang gubernur. Kedatangannya ke sana bukan karena khawatir dengan nasib cucunya, melainkan hanya untuk memperingatkan supaya masalah ini tak mempengaruhi suara mereka dalam pemilihan berikutnya. Lagi pula, Ethan ternyata hanyalah anak angkat. Lyle mengadopsinya saat masih berusia 6 tahun. If you don't get this sorted out, you're on your own. Tadinya, Lyle sudah hampir putus asa dalam menemukan Caleb. Tapi tiba-tiba teleponnya berdering, dan ternyata panggilan itu berasal dari Benji. Di saat yang sama, walaupun sudah mengatakan dirinya tak bersalah, sepertinya Caleb belum juga mempercayai Ethan. Lagi pula sejak awal bocah ini sering berbohong. Dan malam itu juga Caleb memutuskan untuk berhenti mengurung bocah tersebut. Pokoknya besok pagi dia akan dikembalikan ke keluarganya. Tapi saat dipersilahkan ganti baju, Caleb akhirnya mulai percaya akan perkataan Ethan tadi. Karena di sekujur tubuhnya ditemukan banyak luka memar. Where should I sleep? Setelah berganti pakaian, Ethan dipersilahkan untuk tidur di kamar. Sedangkan Caleb berjaga di ruang tengah sambil nonton TV. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang sudah tertidur, 3 tentara bayaran diam-diam menyusup masuk ke rumah tersebut. Tentu saja mereka datang untuk membunuh Caleb. Namun bukan dengan cara yang biasa. Kematiannya harus dibuat seakan-akan akibat kebakaran. Pipa gas di rumah tersebut sudah berhasil disabotase. Untuk memicu ledakan, mereka sudah menyiapkan 2 bom khusus. Musuh bergerak senyap, berharap Caleb tak menyadarinya, dan langsung masuk ke kamar utama untuk mencari Ethan. Namun ketika mereka lengah, tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan salah satu musuh,
Caleb mengajak Ethan kabur keluar lewat jendela. Awalnya kita mengira ini misi penyelamatan, tapi ternyata para tentara bayaran itu tak ragu menembaki Ethan seakan dia adalah target utamanya. Namun karena keasikan menembak, bom tadi malah keburu meledak. Sepanjang jalan kabur, Ethan tak berhenti bergumam mengatakan kalau ayahnya mencoba membunuhnya. Akibat diberondong peluru, tubuhnya terluka hingga membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Lyle menemui Benji untuk membicarakan soal misi semalam. Ternyata alasan utama mengapa Benji sepakat untuk membunuh Caleb tak lain karena dijanjikan kontrak bisnis yang sangat menguntungkan. Tapi gagalnya misi semalam sungguh membuat Lyle kesal dan hampir saja membatalkan janjinya. I know how his mind works. It better because right now you're the farthest thing from fine. You're gonna fix this or in jail. Karena bingung harus minta bantuan kemana lagi, ujung-ujungnya Caleb mendatangi bengkel sahabatnya kemarin. Kebetulan Felix punya pengalaman di bidang medis, dan untung saja begitu diperiksa luka Ethan ternyata tak seburuk yang mereka bayangkan. Are you gonna tell me what the hell is going on? Di saat yang sama, polisi mulai menyelidiki ledakan semalam. Kapten Albert terlihat marah besar karena detektif Navarro lalai dalam mengecek daftar properti yang Caleb miliki. Seandainya dia lebih teliti, pastilah lokasi itu bisa mereka temukan lebih awal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jasad siapakah polisi temukan di rumah itu? Anyway, saking lelahnya, Caleb sempat tertidur sebentar. Begitu bangun, Felix langsung memberinya sebuah tas serta kunci mobil. Pokoknya dia harus segera kabur dari sana, karena cepat atau lambat polisi pasti akan datang untuk melakukan pengecekan. Uniknya, Felix tak banyak tanya soal masalah apa yang Caleb sedang hadapi. Yang jelas dia sangat bangga, karena Ethan tak berhenti bercerita kalau dirinya telah diselamatkan. Felix percaya akan semua cerita itu, karena luka di tubuhnya menandakan Ethan telah mengalami berbagai kekerasan oleh orang terdekatnya. That boy needs help. You are helping him, right? Sejauh ini, Ethan belum juga berani menceritakan kronologi kematian Barron, karena khawatir nyawanya dalam bahaya. Tapi dibanding terus-terusan begini, ia pun bersedia buka mulut, asalkan Caleb mau membawanya ke suatu I'll tempat. tell you what happened to Baron. I promise. Di saat yang sama, polisi kembali menginterogasi Jackie dan berusaha membujuknya agar mau bekerja sama. Tapi detektif Navarro nampaknya tak kunjung berhasil merayunya. Alhasil, Lyle harus turun tangan. Let him. Lyle memang sangat pandai berbohong. Ia berhasil mengarang-arang cerita kalau dirinya sangat khawatir dengan kondisi putranya, sampai hampir gila. Sebagai ibu, Jackie memahami perasaannya dan mulai menaruh rasa kasihan. Di lain sisi, detektif Navarro sepertinya masih kesal karena atasannya mengizinkan Lyle masuk ke ruang interogasi. Harusnya itu melanggar hukum, tapi akibat membantah, dia malah dikeluarkan dari kasus ini. Singkat cerita, akhirnya Caleb memenuhi keinginan Ethan. Sebuah pusat akuarium yang dulunya menjadi tempat favorit mendiam putranya. Setelah asik berkeliling, akhirnya Ethan mulai menceritakan kalau sewaktu baru diadopsi, ia punya kebiasaan mengumpulkan uang receh yang ditemukan di jalan. Hari demi hari, koin-koin itu pun terkumpul hingga 1 toples. Tapi bukannya senang, Lyle malah menuduhnya sebagai pencuri dan memukulinya hingga tak sadarkan diri. Bertahun-tahun memar di tubuhnya itu berusaha ia tutupi. Namun minggu lalu saat Barron ikut main ke rumahnya, ia tak sengaja menyaksikan semuanya. Lyle yang panik kemudian membawa mereka ke pinggir kota, dan sisanya seperti yang kita lihat di awal film. Lebih parahnya lagi, Ethan berusaha menceritakan kejadian ini ke Kapten Albert, tapi ujung-ujungnya kesaksiannya malah diubah. Dan sejak saat itu ia menyadari kalau semua orang bekerja untuk ayah angkatnya. They won't come out. Untuk bersembunyi dari kepolisian, Caleb mengajak Ian nginap di sebuah motel kecil. Saat tengah malam, ia mencoba menelpon Jackie untuk minta bantuan. Sebagai seorang ayah, Caleb merasa sangat iba dengan nasib Ethan dan berencana menitipkannya di keluarga Jackie. Sayangnya, tanpa Caleb sadari, mantan istrinya ternyata telah sepakat untuk bekerja sama dengan kepolisian. Kacaunya lagi, si penjaga motel juga diam-diam melaporkannya ke polisi setelah melihat beritanya di TV. Syukur saja laporan itu hanya diterima oleh detektif Navarro. Jadi ia datang ke lokasi tanpa persiapan sama sekali. Tadinya Jackie ingin berkhianat karena mengira Caleb mencuri Ethan untuk balas dendam. Tapi setelah mendengar niat tulusnya di penghujung telepon, ia langsung membongkar semuanya. Don't fucking go there. Don't go. Caleb, you listening? Saat melakukan pengejaran, detektif Navarro berpapasan dengan Ethan dan bertanya di mana Caleb bersembunyi. Kesempatan ini bocah itu manfaatkan dengan sangat baik dan berhasil menipu sang detektif agar mereka bisa kabur dari lokasi.
do we do now? Karena bingung harus bersembunyi di mana lagi, pada akhirnya Caleb memutuskan untuk kembali meminta bantuan bosnya. Sangat disayangkan karena tanpa dia sadari, dirinya telah masuk ke dalam kandang singa. Biadabnya lagi, walaupun sudah diberitahu bagaimana kronologi kematian Barron, ujung-ujungnya Benji tetap saja memilih untuk berpihak pada Lyle. Anyway, Benji berjanji akan membantu Caleb menyembunyikan Ethan di negara tetangga. Namun bocah itu tak berhenti memohon agar Caleb juga ikut bersamanya. Just leave me alone. You made a promise. You don't want to stay with me, Ethan. Caleb mencoba menjelaskan bahwa dia tak bisa menemani Ethan selamanya. Orang yang merawatnya haruslah punya masa lalu yang bersih, tak seperti dirinya yang ternyata pernah melakukan pembunuhan. Dan naasnya lagi, orang yang dia bunuh ternyata adalah ayahnya sendiri. Ya, Caleb memiliki masa kecil yang mirip seperti Ethan, dan begitu dia tumbuh dewasa, dirinya balas dendam dengan menenggelamkan ayahnya ke sungai. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran tersebut adalah pamannya sendiri. Here, let me put this on. Without him, all shit is a killer. Did we have to be the worst thing we've ever done? Begitu semua persiapan rampung, Caleb diminta ke ruang belakang. Harusnya ini menjadi momen perpisahan antara dirinya dan Ethan. Namun tiba-tiba, Just yet. Said, look at me. Benji benar-benar melampiaskan kekesalannya malam itu. Sebenarnya sang bos mafia awalnya memang berniat membantu keponakannya. Sebagai buktinya, dia telah berhasil mendapatkan rekaman interogasi dari Philip. Kalian masih ingat kan sama teman Ethan yang satunya lagi? Nah, anehnya, bukannya memberikan kesaksian seperti yang Ethan sudah ceritakan kemarin, Philip malah mengatakan kalau Ethan lah yang membunuh Barron. Dialah yang mengikatnya di atas rel kereta, bahkan mencekiknya hingga pingsan. Dan siapa yang menyangka? Disinilah akhirnya kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, kalau Ethan selama ini memang berbohong dan memanfaatkan Caleb agar bisa kabur dari ayahnya. Tentu saja, setelah menyaksikan semua rekaman tersebut, Caleb langsung sakit hati dan hampir saja membunuh Ethan di tempat. I ran away. Sungguh malang nasib Caleb. Setelah dibohongi oleh anak kecil, malam itu ia juga dihajar habis-habisan oleh Benji. Umumnya, sang bos mafia tak segan untuk membunuh korbannya. Tapi berhubung mereka masih keluarga, Benji hanya memerintahkan agar Caleb jangan lagi menginjakan kakinya di kota. Jika melanggar, maka nyawanya akan melayang. Di lain sisi, begitu bangun dari pingsannya, Ethan sudah berada di rumah sakit. Lyle terlihat sangat lega, karena pada akhirnya anak itu tak berhasil membongkar kebusukannya. By the way, Ethan mungkin berbohong soal kematian Barron, tapi luka di tubuhnya benar-benar bukti akan perlakuan ayahnya selama ini. Singkat cerita, begitu keluar dari rumah sakit, Lyle langsung mengajaknya untuk hadir dalam acara syukuran. Hebatnya lagi, Benji juga ikut diundang dalam acara tersebut. Setelah dikeroyok sedemikian rupa, kondisi Caleb benar-benar memprihatinkan. Tapi yang lebih hancur lagi adalah hatinya. Pengkhianatan yang Ethan lakukan sungguh di luar nalar. Pagi itu saat singgah di restoran, Caleb tak berhenti menangis dan hampir saja putus asa dalam mencari keadilan. Namun secara kebetulan kamar mandi tempatnya berada saat ini dipenuhi dengan lukisan ikan dan mengingatkannya akan putranya. Saat itu juga ia langsung bangkit untuk balas dendam. Karena takut diomeli, para preman yang diutus mengawal Caleb tak berani melaporkan insiden tadi ke Benji. Nanti sang bos mafia sadar, ada yang tidak beres setelah melihat sosoknya yang tiba-tiba muncul di tengah acara. Untuk jaga-jaga, Benji segera memperingatkan Lyle akan kehadiran Caleb. Alhasil, keduanya kabur dari lokasi. Saking paniknya, Lyle bahkan langsung meminta supirnya agar membawanya ke dermaga tempat di mana kapal mewahnya berada saat ini. Your gun! Robert! Your gun! Hey! I sent them away. Sejak awal, Caleb ternyata sudah menunggu di dermaga. Namun kedatangannya ke sana bukan untuk membunuh sang pejabat korup, melainkan hanya untuk membalaskan kematian putranya. Satu-satunya hal yang dia inginkan saat ini adalah Ethan. Jika memang Lyle ingin selamat, maka ia harus rela menyerahkan nyawa putranya. Give him to me, and you can still have everything you ever wanted. I'll tell the world anything you want me to say. Normalnya semua orang tua akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya, tapi tidak dengan Lyle. Dengan senang hati ia menyerahkan Ethan. Tapi sesaat sebelum Caleb melakukan eksekusi, tiba-tiba detektif Navarro muncul. Ternyata sebelum datang ke sana, diam-diam Caleb menjalin sang detektif untuk membongkar kasus kekerasan yang selama ini dialami oleh Ethan. Sayangnya walaupun sudah tertangkap basah, Lyle tetap tak mau menyerah hingga akhirnya terjadilah aksi saling tembak.
Walaupun bertubuh besar, Caleb ternyata tak bisa berenang. Hampir saja dia tenggelam. Tapi untung saja detektif Navarro segera menyelamatkannya. Singkat cerita, begitu membuka mata, ia sudah terbaring di rumah sakit. Dan jujur saja, kita semua mungkin masih bertanya-tanya, mengapa sang tokoh utama menolong pembunuh putranya? Jadi gini, kemarin sebelum berpisah, Felix sempat bilang kalau balas dendam itu tak selamanya membawa kedamaian. Jika sahaja Caleb mengikuti hawa nafsunya dan membunuh Ethan, hidupnya mungkin akan berakhir dengan penyesalan. Lagi pula, Ethan hanyalah seorang anak yang mengalami gangguan jiwa akibat sering dianiaya oleh orang tuanya. Ibu kandungnya sendiri bahkan adalah seorang pecandu narkoba. Minimnya kasih sayang membuatnya tersesat hingga memakan korban. Caleb mencoba menunjukkan anak itu jalan kembali. Ia berharap sikapnya ini mampu membuatnya bangga ketika bertemu Baron di akhirat. Ever say why? He said he wouldn't stop talking about his dad. Pada akhirnya, Caleb tetap harus ditahan karena sempat mencoba menculik Ethan, sedangkan si bocah Dajjal infonya akan dibawa ke tempat rehabilitasi. Nah, yang menjadi masalah, sampai saat ini polisi belum juga bisa menemukan sosok Benji, padahal dia juga turut serta dalam kejahatan kemarin. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju kantor polisi, mobil yang Caleb tumpangi berhenti di gang sempit. Anehnya, kedua polisi yang mengawalnya tiba-tiba meninggalkannya begitu saja, dan tak lama kemudian, dua orang tak dikenal muncul untuk membunuhnya. Ada dua kemungkinan, orang-orang ini bisa saja suruhan Kapolres ataupun mafia. Pada intinya, jika kasus Lyle diteruskan, akan ada banyak orang penting yang ikut terseret. Makanya, ia harus dibunuh. Caleb sendiri sudah pasrah akan takdirnya. Lagi pula, dirinya sudah tak sabar ingin bertemu dengan putranya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya.